Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat iman, sehingga alhamdulillah kita dapat menunaikan ibadah sholat Isya secara berjamaah. Dan tidak lupa juga kita kirimkan sholawat keliling salam kepada baginda Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersalawat kepada baginda Rasul di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita yakni Ustaz Haji Said Nur Ali yang akan memberikan tausiah selama 15 sampai 20 menit ke depan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz nantinya senantiasa menjadi ilmu yang berkah buat kita semua dan dapat kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Pak Ustaz memberikan tausiah, izin saya menyampaikan sebuah hadis ke-12. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya dia akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi yang membacanya. Barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya sebuah kebaikan, dan sebuah kebaikan dilipat gandakan 10 kalinya. Aku tidak akan mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, tetapi alif adalah satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Baik Bapak Ibu, dengan tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Pak Ustaz. Kepada Pak Ustaz kami persilahkan. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min sulalatin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamal anbiya'i wal mursalin. Walaqad ba'atha fi kitabin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, di dalam kehidupan manusia, apabila dia ingin hidup bahagia di akhirat, kuncinya adalah dia mampu mensyukuri nikmat Allah SWT. Apabila dia sadar bahwa dirinya apapun yang dimiliki selama 24 jam, dia sadar bahwa itu adalah anugerah dari Allah, maka dia gunakan sesuai dengan arahan Allah. Itu namanya mensyukuri nikmat Allah SWT. Hari ini kita Allah berikan kesehatan. Kita tahu bahwa kesehatan itu bisa untuk beberapa nilai kesehatan. Tapi apabila kita sudah sakit, baru tahu kita bahwa kesehatan itu mahal. Bahkan menukarkan rumah tempat tinggal kita bersama, yang penting kita bisa disehatkan hidup kita. Tapi ketika kita sehat, kadang-kadang tidak pengen saja kesehatan dalam hidup. Sehingga kita gunakan sesuai dengan kehendak. Apa itu kehendak Allah SWT untuk orang-orang yang senantiasa bersyukur dengan Allah SWT? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi salat saya, ibadah saya itu dan siapa. Artinya dia selalu mensandarkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu. Ada yang mungkin Allah SWT karena waktunya yang sangat singkat. Anak-anak coba kita tadi dulunya. Kalau saya depannya cukup boleh, ya. Judulnya puasa sebagai training bagi orang beriman untuk mencapai takwa. Puasa training atau latihan bagi orang beriman untuk mencapai takwa. Hari ini yang berkata Allah SWT, kita semua sudah paham dan yakin dan berulang-ulang kita dengarkan, berulang-ulang kita dengarkan. Hakikat daripada puasa itu la'allakum tattaqun. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 119. La'allakum tattaqun. Artinya tujuan puasa itu untuk orang beriman supaya dapat, supaya dia bertakwa kepada Allah. Lalu timbul pertanyaan kita, kalau begitu artinya orang beriman belum bertakwa. Yang mungkin sudah ada juga yang bertakwa, cuma perlu ditingkatkan. Jadi hanya iman saja untuk menjamin orang setelah kepada Allah SWT. Maka dengan takwa kepada Allah SWT itulah dia baru bisa dikatakan sebagai Habibullah, sebagai kekasih Allah SWT. Lalu untuk sebagai contoh, kita dilatih setiap tahun melaksanakan ibadah puasa. Tadi kita puasa berapa? Mulai dari waktu fajar sampai terbenam matahari. Makanan-makanan yang sehari-hari sebelum bulan Ramadan kita dihalalkan untuk kita makan pada siang hari. Tapi pada bulan Ramadan diharamkan. Haram hukumnya memakan makanan yang selama ini halal kita makan pada siang hari. Pada bulan Ramadan haram. Kenapa? Allah SWT ingin melatih nafsu kita itu supaya tunduk dengan perintah Allah. Kita tahu bahwa itu adalah enak, Allah. Kalau kita banyak apa minuman yang begitu berat dalam keadaan haus, yang biasa kita minum kita makan. Tapi pada bulan Ramadan, pada siang hari Allah
Tujuannya apa? Supaya kalbu kita, nafsu kita itu bisa tunduk dengan perintah Allah SWT. Demikian juga, Masya Allah, ketika kita siang di luar Ramadan, suami istri bebas hubungannya, apalagi yang usia subuh, kapan saja, ya. Tapi pada bulan Ramadan, pada siang hari tidak boleh mengadakan hubungan suami istri, hukumnya haram. Tujuannya apa? Supaya nafsu kita itu bisa tunduk dengan hukum-hukum Allah, dengan perintah Allah. Kalau Allah sudah mengatakan haram, maka kita hindarkan. Itu tujuan kita puasa. Melatih diri kita supaya bisa taat kepada Allah. Jadi maknanya takwa itu orang yang taat kepada Allah, orang yang takut kepada Allah. Pertanyaannya, apakah bisa takut kepada Allah kalau tidak kenal dengan Allah? Apakah bisa berharap kepada Allah kalau tidak kenal kepada Allah? Contoh, di rumah kita ada seorang anak yang masih di dalam keadaan dia telah umur TK atau di bawah TK, belum masuk TK, belum mau. Datang seorang polisi di rumahnya pakai seragam, terus mau pakai punya dan siap untuk menangkap orang. Tapi si anak ini dia biasa-biasa saja. Kenapa? Dia tidak kenal bahwa polisi itu adalah akan menangkap orang. Tapi bagi bapak dan ibu yang ada di rumah itu ketakutan. Kenapa? Karena dia kenal. Bapak ibunya kenal bahwa polisi akan menjadi orang, akan menangkap orang. Tapi anak tadi, istri bahkan anak takut dengan bapak dan ibunya pada polisi yang ada di rumah. Kenapa? Kenapa tidak kenal? Nah, inilah terjadi umat Muhammad SAW pada hari ini karena tidak kenal dengan Allah, bahkan takut dengan aparat keamanan, takut dan sebagainya. Bahkan takut dengan KPK dan sebagainya. Tapi tidak takut dengan Allah. Kenapa? Karena dia belum sepenuhnya kenal dengan Allah SWT. Kemudian juga berharap kita tahu kita bahwa ada penawar raja yang sangat adil, yang sangat berkaya kepada rakyatnya. Tapi kita belum pernah kenal dengan raja itu, belum pernah melihat wajah raja itu, belum tahu keadaan raja, belum tahu bahwa kita ada raja. Tiba-tiba raja menyamar jadi seorang fakir miskin, pengemis, berjalan-jalan dari kampung. Apa yang terjadi ketika seorang raja ini menyamar? Karena rakyat tidak kenal dengan raja ini, baru saja mau sifatkan sudah ditutup ini. Betul. Kenapa? Karena tidak kenal dengan rajanya, tapi pada selama ini dia mendapat kebaikan-kebaikan dari raja. Tapi karena dia tidak kenal, justru raja apabila mau masuk ke pagar, rumahnya sudah ditutup. Dan itu pengemis. Nah, inilah yang terjadi. Inilah makanya yang dimasukkan ta'atakum tattaqun. Kamu bertakwa kepada Allah itu pertama syaratnya adalah kenal dengan Allah SWT. Nah, uraiannya adalah ciri-cirinya yang sudah Bapak yang kita baca tadi mulai ayat 2 sampai dengan seterusnya. Apa ciri-cirinya orang bertakwa kepada Allah SWT? Yang pertama, zalikal kitab la raiba fihi lil muttaqin. Al-Quran itu diturunkan tidak ada keraguan petunjuk bagi orang muttaqin, orang bertakwa. Artinya apa? Siang malam dia selalu baca Quran, selalu menerangkan apa yang terkandung dalam Quran. Siang malam dia berusaha untuk mengamalkan Al-Quran. Siang malam dia selalu menyampaikan tentang apa ajaran Quran kepada orang lain. Baru dikatakan dia betul-betul orang yang beriman, yang yakin dengan Quran. Tapi kalau minatnya tidak ada belajar Quran, membaca pun tak mau, orang yang seperti ini perlu memohon kepada Allah supaya Allah berikan hidayah, supaya dia bisa paham apakah benar mengatakan Al-Quran itu beban hidupnya, sedangkan dia baca pun tak mau. Apalagi untuk mempelajari isinya, apalagi untuk mengamalkan. Inilah kesalahan dalam umat hari ini. Quran dia mengaku kitab sucinya, tapi dia tidak baca dan tidak ditelaah, tidak diketahui apa
yang gaib. Siapa yang maha gaib? Zatnya Allah SWT. Allah maha gaib. Tidak ada kemampuan lain panca indera manusia untuk melihat zatnya Allah SWT. Tapi nanti di alam akhirat bagi orang beriman, dia senantiasa Allah pandang wajahnya, akan melihat wajah Allah SWT. Bahkan dia tidak akan ingat apa-apa, jadi hanya memandang wajah Allah SWT. Tapi di dunia, walam yakul lahu kufuwan, Allah tidak ada serupa dengan apapun. Maknanya, kalau sudah tidak serupa dengan apapun, maka tidak bisa diimej, tidak bisa dilihat dengan panca indera. Zatnya Allah SWT. Tapi bagi basirah, bagi keyakinan dalam manusia bisa melihat ayat-ayat Allah, bisa melihat perbuatan-perbuatan Allah, bisa melihat sifat-sifat Allah. Apa itu ayat-ayat Allah? Itu kuasa Allah. Contoh, coba kita hari ini melihat pagi jam 6 matahari terbit, kemudian sore matahari terbenam. Pertanyaannya, siapa yang mengaku dirinya hebat? Negara mana yang mengaku bahwa dia teknologinya canggih? Tolong berbakar matahari supaya terbit dari sebelah barat, terbenam di timur. Misalnya, ada negara yang mengaku dirinya negara teknologi yang canggih dan sebagainya. Artinya, kekuasaan Allah tidak bisa ditandingi. Kekuasaan Allah tidak bisa ditandingi. Nah, ini adalah satu jalan bagi kita untuk mengenal Allah. Maka oleh karena itu, setiap terbit matahari kita lihat, zahirnya mata kita melihat matahari, tapi batin kita melihat ayat-ayat Allah, kebesaran-kebesaran Allah. Lalu yang kedua, puasa. Masya Allah. Kita berpuasa. Satu hari kita tidak makan dan minum, itu rasanya apa? Kira-kira kalau satu hari gimana? Apa yang terjadi? Tidak makan, tidak minum satu hari. Barangkali sudah sakit kamu. Terus saja. Ya. Betul. Kalau sebulan, logika tidak teman. Pertanyaannya, kalau sekiranya Allah tidak turunkan air dari langit, bumi ini tidak ada air. Kemudian Allah tidak temukan tumbuh-tumbuhan yang merupakan bisa diolah jadi makanan, kira-kira ada kehidupan tidak di bumi? Ada tak manusia itu? Nah, berartinya semakin kenal kita dengan Allah, bahwa hidup kita ini benar-benar bergantung dengan Allah. Tidak perlu ada kesombongan pada diri kita, semuanya bergantung daripada Allah SWT. Semua bergantung. Inilah ciri-ciri orang bertakwa, dia semakin kenal dengan Allah, semakin dirinya dilihat Allah, semakin dirinya ya takut dengan Allah, semakin dirinya berharap dengan Allah SWT. Itu tanda-tanda orang bertakwa. Bahkan di mana saja dan kapan saja dia berada, merasa dirinya dilihat oleh Allah SWT. Berapa tadi ciri-ciri takwa baru? 2. Ketiga, kalau dia sudah benar-benar kenal dengan Allah, wajib sholat, dia pasti akan taat pada Allah. Sholat itu adalah merupakan wujudnya latihan untuk taat pada Allah, terutama mengingat Allah. Nah, aqim sholat, inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullah. Sholat itu utama tujuannya mengingat Allah. Tapi kalau orang tidak ingat Allah dalam sholat, itu zahirnya sholat, tapi batinnya Allah kadang tidak sholat, tidak sholat. Hanya pura-pura saja sholat, tapi hatinya ingat yang lain. Karena sholat itu tujuannya mengingat Allah. Dengan ingat Allah itulah maka dia terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Coba kalau orang waktu berzina, ketika dia ingat dari Allah, berani tak dia berzina? Langsung istighfar, langsung dibenci. Kenapa? Karena dia ingat dengan Allah. Jadi maknanya sholat itu latihan kita untuk mengingat Allah. Dengan sholat dan mengingat Allah itulah kita terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Nah, ini ciri-ciri orang bertakwa ya. Oleh karena itu, jangan sampai anak-anak kita di rumah kita tidak ada yang kita sholat. Kenapa? Kenapa
Rasulullah SAW memberitahu apabila anak 7 tahun kemudian suruh dia sholat. Kalau 10 tahun dia tidak mau sholat, pukul. Maknanya dia terpensikannya. Kalau sekarang pukul nanti pukul anak selesai jadi kasus pidana. Seorang tua yang anak itu bisa kasus dituntut pukul. Tapi maksudnya apa? Intervensi dia. Maka segala fasilitas yang kita beri dikurangi karena dia tak sholat. Nah, jadi kalau ada paksaan, memang mudah-mudahan manusia ini paksaan itu. Kalau sudah paksaan, rasa nikmat barulah rasa terus menerus menjadi budaya menjadi seperti itu. Baik, ciri-ciri takwa yang berikutnya adalah mimma razaqnahum yunfiqun. Dia membelanjakan sebagian rezeki yang Allah berikan. Apa itu maknanya? Dia bekerja keras mencari rezeki yang halal, tidak mengharap bantuan orang lain, tidak mengharap bantuan pemerintah, karena dia tahu bahwa yang diharap hanya bantuan Allah. Dia kerja keras. Tujuannya apa? Mencari rezeki yang halal supaya bisa bayar zakat, bisa pergi haji, bisa bantu anak yatim, bisa bantu orang miskin, bisa mendiri pondok pesantren dan sebagainya kebaikan Allah. Bukan tujuan mencari harta untuk mengumpul harta. Ini orang jahil namanya. Kalau orang mencari harta mengumpul harta, ini orang bodoh. Kenapa? Kumpullah harta banyak-banyak, ketika dia tinggal dapat dibawa hartanya. Dia meninggal. Yang dibawanya kapan dan sebagainya. Itu pun keluarganya nangis sebentar saja setelah itu hilang. Nah, jadi oleh karena itu kita cari harta sebanyak-banyaknya, tujuannya supaya kita dapat memanfaatkan sebagai rezeki itu yang Allah berikan dengan cara membayar zakat, haji, ya, dan juga membantu keperluan di umrah dan sebagainya. Saya kemarin berjumpa tadi ini baru 4 hari ini. Nah, itu ciri-ciri bertakwa. Dan selanjutnya terakhir, ciri-ciri orang bertakwa pada Allah SWT adalah dia percaya kepada alam akhirat. Nah, saya lakukan itu. Percaya kepada alam akhirat. Kalau kita sudah percaya kepada alam akhirat bahwa dunia ini adalah hidup sementara, akhirat hidup selama-lamanya, kira-kiranya kalau kita sia-siakan waktu di dunia ini untuk persiapan akhirat itu kita abaikan, termasuk kita contoh, dia bekerja apa saja dunia tapi tidak ada nilainya untuk akhirat. Inilah yang Allah bersumpah dengan wal asri demi masa sesungguhnya wal asri innal insana lafi khusr, manusia itu dalam keadaan rugi. Siapa manusia rugi? Dia tidak tahu menilai waktu yang Allah berikan hidup dunia ini untuk persiapan akhirat. Dunia hanya hidup sementara, akhirat hidup abad-abad. Jadi maknanya kalau 1 menit saja waktu yang kita gunakan di dunia tidak ada nilainya untuk akhirat, ini termasuk orang yang rugi, termasuk orang yang rugi. Maka oleh karena itu, pandai-pandai kita gunakan waktu. Jangan terbuang waktu tidak ada nilainya untuk contoh. Kita mencari nafkah, wah itu. Kalau sudah pesannya, tadi kita baca hadis inna mala dunia, amal itu dari dunia. Cari nafkah, nafkah dari rumah, mencari rezeki yang halal. Ini adalah kewajiban kita Allah. Maka dapat tidak dapat rezekinya, pahalanya sudah Allah sediakan. Nah, seorang nelayan, dia berangkat ke laut, berangkat ke rumah dia punya untuk mencari nafkah yang halal. Kata Allah, berangkat. Tahu laut habis minyak 3 jerigen, dapat ikan tongkol 1 ekor. Secara otak manusia itu rugi. Kenapa? 1 ekor tongkol itu berapa harganya? Minyak 2 jerigen sudah berapa harganya? Rugi. Otak manusia. Tapi karena tadi dia niat menjalankan perintah Allah, dunia dia rugi, tapi di akhirat sudah sediakan. Nah, ini bagi orang benar-benar yakin akhirat. Tujuannya adalah kerja kita kehidupan dunia ini adalah untuk akhirat. Seorang ibu bapaknya dia melayani suami, melayani anaknya dan sebagainya, capek, penat, apalagi bulan puasa. Ya sebetulnya itu, tapi kalau dia sudah pasang niat ini adalah perintah Allah, mengabdi pada keluarga,
mengabdi kepada suami, anak, diurus di amanah Allah, maka pahalanya terus mengalir ke kita. Nah, inilah bagi orang beriman yang tidak pernah merasa rugi. Terakhir, apa jadi Allah bagi orang bertakwa? Ulai ada dalam mimpi. Mereka itu senantiasa mendapat hidayah. Jadi orang bertakwa itu menyelesaikan masalahnya tidak hanya dasar bertanya saja, tapi didasari dengan munajat kepada Allah, minta petunjuk baru dikerjakan. Tapi kalau hanya berdasarkan otak, hari ini ada mandor kerja, justru berhutang tambah banyak. Kenapa? Karena berdasarkan otak. Tapi kalau berdasarkan mohon menajat kepada Allah, petunjuk, kemudian kerja keras, baru akan berhasil. Nah, kalau tidak berhasil di akhirat. Tapi biasanya kalau orang sudah di akhirat, sama dengan petani menanam padi. Kalau petani menanam padi, dia tumbuh tidak. Tapi kalau petani menanam rumput, padi tumbuh tidak. Tidak. Jadi kalau fokus kita hidup, kita mencari ridho Allah, kita untuk akhirat, maka pertemuan dunia kita akan nyusul, nyusul dia. Contoh, dia orang jujur, takut berbohong, takut dengan Allah. Siapa orang tidak percaya orang jujur? Semua orang akan masuk. Nah, baru satu. Nah, jadi kita pahami bahwa hidayah Allah itu akan Allah berikan pada orang yang bertakwa. Wa ulaika humul dan mereka akan sukses benar baik dunia dan akhirat bagi orang bertakwa. Maka oleh itu kita hadir ini memohon kepada Allah SWT supaya kita termasuk layak untuk bertakwa kepada Allah SWT. Terakhir, saya menitipkan satu amanah. Di Mekah saya ada bisikan-bisikannya. Tolong doakan, bulan Ramadan ini adalah bulan mustajab untuk doa. Ini saya sampaikan di mana saya bisa, dan saya sampaikan di Mekah mana saya bisa Pertama, tolong doakan. Ya Allah, kamu maha pengaman. Amankanlah negara Republik Indonesia ini dari segala kebentukan kejahatan makhlukmu. Sebagaimana kamu telah mengaman Baitullah dan Mekah. Ya Allah, kamu maha pengaman. Amankanlah negara Republik Indonesia ini dari segala bentuk kejahatan makhlukmu. Sebagaimana kamu telah mengamankan Baitullah dan kamu mengamankan Mekah al-Mukarramah. Yang pertama. Yang kedua, ya Allah, kamu mengampuni. Berilah kami pemimpin yang benar-benar beriman dan bertakwa dan dapat membawa kami untuk beriman dan bertakwa pada Allah. Yang ketiga, ya Allah, anugerahkanlah kami, ya Allah, zuriat keturunan dan generasi penerus yang benar-benar bertakwa, beriman dan bertakwa pada Allah, dan jadikanlah ini kami yang diri. Ini tiga doa ini tolong ya, ketika kita sholat sendirian, ketika sujud, jangan kita lepas, tapi dalam hatinya. Kalau kita sujud kita lepas, batal sholat kita. Tapi dalam hati kita berkata itu tidak oleh Allah, insya Allah mustajab. Siapa yang mendoakan ini, insya Allah malaikat saking yang berdoa Allah berikan untuk kita. Yang berdoa itu yang mana lebih makbul doa malaikat yang jadi siapa yang doa ini di samping itu malaikat dia Allah berikan untuk dia, maka dia yang berdoa. Mudah-mudahan kita semua maaf dan saudara-saudara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.